Rezeki nggak boleh ditolak, rezeki nggak boleh diminta. Yang terakhir apa? Rezeki nggak boleh ditahan. Ada orang ngasih rezeki, keluarin lagi. Jangan suka takut-takut. Apa yang kita keluarkan dibalas sama Allah ribuan kali lipat. Sampai Nabi bilang, seandainya muslim satu dengan muslim lainnya lebih dari 3 hari nggak teguran, sama tetangganya dia nggak akur, sama familinya, sama kerabatnya dia nggak akur, lebih dari 3 hari, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak ente ke masjid 5 waktu, sholatnya rajin, umrohnya 10 kali. Yang ibu-ibu pengajian tiap hari istiqomah, yang pakai jilbab biru semuanya, yang pakai jilbab merah semuanya, ngajinya rajin, ibadahnya rajin, tapi kamu memutuskan silaturahim, itu ngaji, sholat, ibadahnya nggak diterima sama Allah. Kira-kira rugi nggak? Kira-kira rugi nggak? Siapa? Orang yang mutusin tali silaturahim. Kira-kira di antara kita ada nggak nih? Kira-kira ada nggak nih? Insya Allah nggak ada. Urusan gara-gara pohon daunnya jatuh ke rumah kita, gua akur sama tetangga kita. Gara-gara tetangga kita parkir nggak izin sama kita, ngambek kita, marah sama tetangga kita. Gara-gara urusan kecil, syaitan menjadi penyelamatnya kita. Syaitan menjadi pemenang hawa nafsu kita. Rugi. Tapi Allah Ta'ala bilang, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, mulia orang yang mengekang hawa nafsunya. Celaka apa siapa? Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada. Habib, saya baik sama orang beb terus, tapi saya dimusuhin orang beb. Alhamdulillah. Dimusuhin orang kok alhamdulillah beb. Alhamdulillah. Kenapa sebabnya? Nggak usah kita yang banyak dosa, banyak salah, banyak kurang. Nabi Muhammad yang sempurna, banyak yang musuhin Nabi Muhammad. Nabi mukanya cakep, ngomongnya santun, wajahnya indah, tetangganya musuhin Nabi. Itu kalau Nabi lewat rumah tetangganya, diludahin mukanya Nabi. Sayyidina Umar pentolan Islam bilang apa? Ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepala nenek-nenek. Apa kata Nabi? Jangan, kesian, udah tua. Tiap Nabi buka pintu rumahnya, itu nenek-nenek buang sampah ke rumahnya Nabi Muhammad. Nabi buka pintu, Masya Allah, sampahnya udah banyak. Dibersihin namanya Nabi, nggak ambil pusing Nabi Muhammad. Dibersihin, dibuang. Besok Nabi buka pintu lagi, Masya Allah, tambah banyak. Hari ketiga Nabi buka pintu, tiap hari itu sampah ngebludak di rumahnya Nabi. Satu kali bu, Nabi buka pintu, Nabi intip, tumben kok sampahnya nggak ada. Nabi panggil Sayyidah Aisyah. Nabi kalau manggil istrinya pak, ya Humaira, sunnah Nabi. Barang siapa orang menggembirakan hati istrinya, Allah kabulkan hajatnya. Jangan amin, praktek. Ini bukan doa, suruh praktek. Barang siapa orang ngelapangin rezeki istrinya, Allah lapangin rezekinya. Siapa yang bilang? Rasulullah. Makanya sunnah pak, manggil istri beb, sayang, cinta, jantung hati. Pak, biar kata muka kita demak pak, istri senang pak. Biar kata uang belanja kita kasih ala kadar pak, senang istri kita pak. Tapi bapak ngasih uang sebanyak apapun, ucapan bapak kasar sama istri. Apa kata Nabi? Orang yang menghancurkan hati istrinya gak keluar dari rumah melainkan malaikat melaknat itu laki-laki. Nabi itu kalau manggil istri itu, ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Datang Sayyidah Aisyah, marhaba ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah ini kalau ngomong depan Nabi suaranya gak pernah lebih tinggi sama Nabi. Istrinya Nabi, istrinya orang-orang soleh apa? Kalau ngomong suara jangan lebih tinggi daripada suaminya. Ini perempuan zaman sekarang, kadang-kadang suaminya kalem, istrinya kalau ngomong, Masya Allah, toa masjid kalah. Nyadar nggak tuh? Nyadar nggak tuh? Ini sih yang datang perempuan soleha semua. Kita ngomongin orang sono. Iya pak, iya pak.
Ini kalau ada suami, suaranya lebih pelan dari istri, menandakan dia suami-suami soleha. Suami soleh. Bapak soleha nggak Pak? Bapak soleha nggak Pak? Ya jangan, jadi pemimpin yang soleh. Sayyidah Aisyah datang, lebih ya Rasulullah. Ya Aisyah, tetangga kita mana? Langganan kita kemana? Kenapa ya Rasulullah? Yang tiap hari buang sampah ke rumah kita mana? Apa kata Sayyidah Aisyah? Asabat hal maridah, dia lagi sakit ya Rasulullah. Sakit kata Nabi. Iya. Wahai Aisyah, punya makan apa ini kita? Punya seliter gandum ame korma beberapa butir doang. Ayo bungkus ini, bungkus kata nabinya. Nabi bungkus, Nabi datang ke rumah tetangganya. Assalamualaikum. Itu nenek-nenek ngintip. Pas dilihat siapa? Oh, yang datang musuh saya, dia bilang. Yang datang Muhammad, dia bilang tuh. Muhammad mau ngapain? Nek, bukain pintunya nek. Pas dibuka pintu, mau ngapain nanti datang kemari? Wahai nenek, saya dengar engkau sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kamu. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan afiat. Nih, ada sedikit makanan. Mudah-mudahan manfaat. Itu nenek-nenek langsung sujud, dia netesin air mata. Ya Muhammad, saya sakit, anak saya ninggalin saya. Sahabat-sahabat saya ninggalin saya, tapi kamu orang yang tiap hari aku zalimi, yang tiap hari aku sakiti, kamu yang pertama kali peduli kepada saya. Dulu saya benci kepada kamu, detik ini saya cinta kepada kamu. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ada orang jahat sama kita, Bu, jangan mikirin ngebalas, tapi kita mikirin bagaimana kita membalas dengan cara yang lebih baik lagi. Apa kata Nabi? Akhlak yang baik bisa menghancurkan niat buruk orang lain. Susah enggak? Susah enggak? Kalau susah, berarti hati kita belum merdeka daripada syaitan. Indonesia udah merdeka dari penjajah, tapi pertanyaannya, udah merdeka belum dari tipu daya syaitan? Mau minta maaf rasanya berat banget. Akan saya yang benar, dia yang salah. Benar enggak? Benar enggak? Kan saya lebih tua daripada dia. Dia yang zalim, dia yang gak negor saya. Udah, mau tua mau muda, yang minta maaf duluan, yang nyamperin orang yang salah kepadanya. Wallah, apa kata Nabi? Pahalanya dia membangun masjid. Masjid? Masya Allah. Semakin kita menyambung silaturahmi, berapa masjid yang udah kita bangun. Masya Allah. Tapi orang yang mutusin silaturahmi, mau dia benar kek, mau dia salah kek, yang gak tegur sapa sesama muslim, ibadahnya gak diterima sama Allah. Na'udzubillahi min. Ini jelas gak? Ini paham gak? Pulang dari sini mau taubat gak? Pulang dari sini mau silaturahmi gak? Insya. Yang kedua, semua orang dapat ampunan dari Allah kecuali siapa? Namam. Siapa namam? Orang yang suka ngadu domba. Orang yang suka ngadu domba. Saya nggak pernah ngadu domba, Beb. Terus sama ngadu orang, Beb, sama. Tahu nggak namam itu siapa? Yang suka ngelebih-lebihin omongan. Ada berita nggak baik disebarin. Kayak zaman sekarang, Pak. Ini zaman medsos, Masya Allah. Dosa jariah itu banyak banget, Pak. Makan saya kalau masuk di grup, ada orang ngundang saya ke dalam grup. Grupnya ngomongin orang, saya keluar langsung. Grupnya namanya apa? Muslim sedunia. Widih. Nama grupnya apa? Al-Uhwah, Nurul Hidayah. Namanya cakep, isinya dosa. Dosa pejabat, dosa pemerintah, dosa pemimpin, dosanya fulan, isinya ribut semua. Wallah pusing pala kita bacanya. Kita baca dosa, tapi ini kan fakta, Bib. Biar umat Islam sedunia tahu kalau dia zalim, kalau dia batil, kalau dia nggak benar. Hadirin, kalau kita melihat keburukan orang lain, kita melihat kebatilan orang lain, tugas kita seorang muslim ngapain? Selamatin. Izara al-munkaran, kalau kamu melihat kemunkaran, falyughayyir, kemunkaran kita rubah. Ini kagak, kemunkaran kita sebarin. Orang yang nggak tahu jadi tahu. Ini sekarang ribut masalah adzan. Ini ribut masalah ini, masalah itu. Masya Allah, masalah nggak habis-habisnya Indonesia ini nih. Problem nggak habis-habisnya. Gara-garanya apa coba? Gara-garanya lisan, gara-gara ucapan.
Padahal berita pembunuhan banyak, berita mutilasi, na'udzubillah banyak, berita-berita yang buruk banyak. Tapi kalau berita gara-gara lisan, Masya Allah tuh berita nggak habis-habisnya. Multimedia, media ikut memprovokasikannya, kita ikut menyebarkannya. Habis dikit ada berita ngomongin orang, udah habis, hapus, jangan kita sebarin. Ada orang menghina agama Islam, kita sebarin. Lihat ini orang kurang ajar, dia menghina agama Islam. Lah ngapain lu sebarin? Ini orang gak terkenal jadi terkenal gara-gara ente. Orang yang gak tahu jadi tahu gara-gara ente. Akhirnya banyak lagi orang hina agama Allah. Orang non muslim menghina agama Allah. Nabi udah sedih. Yang Nabi sedih bukan dia menghina agama kita, tapi Nabi sedih karena dia kafir. Nabi nggak seneng lihat orang kafir, Bu. Nabi pengen orang kafir semuanya selamat masuk Islam. Tapi yang bikin Nabi lebih sedih lagi apa? Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, kita umatnya Rasulullah, kita menyakiti hati kita yang meninggalkan agama Allah. Kita bilang mau bela agama Allah. Apa bentuk bela agama Allah? Bentuk bela agama Allah bagaimana kita mendirikan agama Allah di rumah kita. Mau mencintai Rasulullah, bagaimana di rumah kita ada nggak Nabi Muhammad? Istri kita kenal nggak? Anak kita kenal nggak? Ayo mulai sekarang, kalau ada berita yang baik-baik, Kiai Amir Hamzah nge-share di grup kita nasihat agama tentang akhlak, tentang hadis, tentang ilmu, sebarin nama kita. Tapi yang baca jarang. Kita buka ceramah, udah tutup. Tapi kalau ngomongin orang, sedep ngedengernya. Kalau udah adu domba, sedep. At-tahris, apa kata Nabi? Nanti akhir zaman tandanya apa? Muslim satu akan bercerai-berai dengan muslim yang lainnya. Na'udzubillah, subhana'udzubillahi min. Nih yang suka ngadu domba orang, yang suka ngebumbu-bumbuin omongan, taubat sama Allah. Kamu minta maaf sama orangnya. Kalau kamu belum minta maaf sama orangnya, kamu taubat gak bakal diterima sama Allah. Salatnya, puasanya gak diterima sama Allah. Gara-gara apa? Suka ngadu domba. Tuh di zaman Imam Ghazali, Bu, ada satu ulama orang soleh, tetangganya ahli maksiat. Kayak kita orang pengajian, lihat tetangga kita nggak ke masjid, hati kita bilang amit-amit nih orang nggak pernah ke masjid. Ada nggak suka begitu? Kita ibu-ibu suka pengajian, pulang dari pengajian, lihat si ibu sebelah nggak pernah hadir pengajian, ih kesian ya, nggak boleh begitu. Imam Ghazali cerita, ada satu orang ahli ibadah, tetangganya perempuan tukang zina. Ini ahli ibadah, lewat rumah tetangganya hatinya ngomong, ya Allah, beruntung banget nih rumah. Tapi saya apes ya Allah, saya punya tetangga tukang zina. Pasti dalam rumahnya lagi maksiat. Ya Allah, betapa celakanya dia, betapa hinanya dia. Dalam hati ngomong begitu. Ini tukang zina lewat rumah tetangganya orang soleh, hatinya ngomong, ya Allah, beruntung saya punya tetangga orang soleh. Pasti dalam rumahnya lagi ibadah, lagi baca Quran, lagi tahajud. Ya Allah, kapan saya bisa kayak dia? Kebalikannya, ketika keduanya meninggal, ini ahli ibadah mau masuk surga, di-stop sama malaikat. Nanti dulu, loh kenapa? Tempat kamu di neraka. Ini ahli ibadah protes, ya Allah saya ahli ibadah. Iya, tapi kamu melakukan satu dosa yang dosa tersebut cukup menghancurkan dunia dan isi-isinya. Apa? Kamu berprasangka buruk kepada seorang hamba Allah. Ini pelacur tukang zina mau masuk neraka, ditahan sama malaikat. Nanti dulu, loh kenapa? Tempat kamu di surga. Protes, saya nggak pantas, saya tukang maksiat. Loh kenapa kalau saya masuk surga? Iya, sebab kamu mengerjakan amalan ketika kamu berprasangka baik kepada seorang hamba Allah, maka engkau dimasukkan ke dalam syurga. Itu dalam hati, apalagi yang diucapkan. Na'udzubillah, subhana'udzubillahi min. Ayo hadirin, mulai sekarang maintain lisan kita, jaga ucapan kita, baik yang ditulis di medsos maupun secara langsung. Jaga lisan kita. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara lisannya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi ngelihat berapa banyak orang yang lisannya Allah potong daripada api neraka. Ya Allah, apa penyebabnya? Karena mereka nggak bisa menjaga lisannya. Al-lisan jurmu shagir, jurmu kabir. Lisan ini bentuknya doang kecil, tapi akibatnya besar. Kira-kira paham nggak? Kira-kira paham nggak? Yang terakhir, sebetulnya banyak yang terakhir. Nanti yang lain kita sambung tahun depan nanti. Biar panjang umur semuanya.
Yang terakhir, semua orang dapat pengampunan dari Allah, diterima taubatnya oleh Allah, Ramadannya nikmat, diberikan anugerah oleh Allah, kecuali siapa? Yang terakhir, orang yang suka meninggalkan Saya tanya di sini, ada yang suka ninggalin sholat? Ada nggak yang suka ninggalin sholat? Insya Allah nggak ada, ya. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Jangan ninggalkan sholat. Allah bilang apa? Fawailul lil musallin. Sungguh wail, sungguh celaka orang yang mana? Orang yang mana sholatnya dia lalai. Yang suka nunda-nunda sholat, Allah ancam wail, celaka bagi mereka yang suka nunda sholat. Apalagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Itu orang yang meninggalkan sholat diputus dari rahmatnya Allah. Enggak cuma orang yang meninggalkan sholat, kalau di rumah dia ada tamu atau anggota keluarganya meninggalkan sholat, apa kata Nabi Muhammad? Itu rumah terbakar dari rahmatnya Allah. Anak kita satu enggak sholat, rumah kita terbakar dari rahmatnya Allah. Ini orang tua zaman sekarang, anaknya enggak sholat, biasa aja dia. Jawabnya apa? Kan masih kecil, beb. Sholat subuh, si bapak ngebangunin, apa kata istrinya? Jangan pak, kesian, nanti pagi dia masuk sekolah. Ya Allah. Padahal Nabi bilang, kalau punya anak 7 tahun, didik dia buat salat. Umur 9 tahun kalau dia nggak salat, pukul. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kejam si beb dipukul, beb? Lah ente, anak ente ngejatuhin handphone ente ngambek. Anak ente mecahin piring, ente marah seada-adanya. Tapi kalau anak ente ninggalin salat, kok biasa-biasa aja kita. Na'udzubillah, subhanallah, min. Jangan pernah ninggalkan salat. Terakhir saya tutup ini ceramah dengan satu cerita, boleh nggak? Boleh nggak? Ini cerita hikayat, Bu. Ini cerita hikayat. Mudah-mudahan ini cerita bisa dipahamin di akal kita. Wah, insya Allah gampang dicerna sama kita. Ini cerita, Bu. Saya ini tinggal di Cibeduk, Bu. Saya tinggal di Bogor. Makanya tadi saya datang terlambat. Kenapa? Karena Bogor tempat saya kalau Sabtu Minggu, Masya Allah, macet. Yang bikin macet siapa? Orang Jakarta. Makanya orang bilang Bogor ini penyebab kebanjiran. Salah. Orang Jakarta buang air di puncak, airnya turun lagi ke Jakarta. Benar enggak? Lah saya aja orang Bogor jarang ke puncak, males malah ke puncak. Lah orang Jakarta, Masya Allah, tadabur alam ke puncak insya Allah, Bu ya. Tafakur alam. Nah saya tinggal di Bogor, Bu. Nama daerah saya namanya Cibeduk. Masya Allah. Namanya apa? Cibeduk. Kenapa namanya Cibeduk? Sebab di kampung saya itu masjid ada banyak, Bu. Masjidnya banyak, musolanya banyak, pesantrennya terbanyak. Masya Allah. Itu kalau udah azan subuh, itu dari satu masjid ke masjid lainnya azan dikumandangkan bersaut-sautan. Itu kompak, beduk bunyinya rame banget, Bu. Masya Allah. Singkat cerita, itu saya itu, Bu, kalau mau masuk Idul Fitri, itu murid saya dari setiap daerah datang ke rumah saya, Bu, silaturahmi sama gurunya. Dan alhamdulillah saya punya guru baik-baik, Bu. Saking cintanya sama saya, setiap lebaran mereka datang dari kampung mereka bawa hadiah. Prinsip dari saya dalam urusan hadiah itu 3 prinsipnya Rasulullah. Yang pertama apa? Rezeki nggak boleh ditolak. Paham nggak? Rezeki nggak boleh ditolak. Ada orang ngasih apa aja, alhamdulillah, biar kata asem. Ada orang ngasih bawain anggur, makan, enak banget nih anggur, kalau asam tahan. Saya ini, Bu, nggak biasa makan jengkol, tapi jengkol itu nikmat, kata orangnya begitu. Saya nggak biasa makan Saya dakwah di Sumedang, Bu, ibu-ibunya nyuguhin jengkol, Masya Allah, daging Garuda, saya bilang. Makan, Bu, saya telan, Bu. Enak banget sambalnya, yang bener, Beb. Iya, alhamdulillah sekarang tiap saya ke Sumedang, Bu, disuguhin jengkol mulu, Bu. Nyenangin sahibul. Saya ke Jambi, Kiai Amir Hamzah muridnya di Jambi banyak, Bu. Pesantrennya ada banyak cabangnya di sana. Masya Allah nih Kiai Amir. Itu saya ke Jambi, Bu. Saya ini sama dokter nggak boleh makan udang. Kenapa? Kalau saya makan udang saya alergi. Muka saya merah-merah, Bu, badan saya merah-merah. Tidur, Bu, nggak bisa tidur seminggu, Bu. Kepala puyeng. Kalau makan
udang. Di Jambi tuan rumahnya motongin udang, Beb, ini udang Beb, lobster namanya Beb, seger dari laut Beb, Masya Allah, saya telan. Gak boleh nolak rezeki. Yang kedua kata Nabi apa? Rezeki gak boleh diminta, jangan suka minta sama orang, kecuali mintanya kita kepada Allah. Rezeki gak boleh ditolak, rezeki gak boleh diminta. Yang terakhir apa? Rezeki gak boleh ditahan. Ada orang ngasih rezeki, keluarin lagi. Jangan suka takut-takut. Apa yang kita keluarkan dibalas sama Allah ribuan kali lipat. Paham nggak? Paham nggak? Balik ke cerita saya barusan. Lebaran murid saya ada yang bawain pete, ada yang bawain jengkol, ada yang bawain binatang hewan ternak. Ada satu murid saya, Bu, dari Sukabumi. Ini murid saya bawa hadiah apa yang nggak tanggung-tanggung. Saya dibawain kebo, Bu. Mau nolak kagak enak, diterima bingung mau ditaruh di mana, mau dipotong buat apaan, Idul Adha masih jauh. Beb, ini kebo Beb, alhamdulillah kebonya masih gadis. Ini kebo masih gadis Beb, masih lucu-lucunya, masih unyu-unyu. Ini saya hadiahin buat Habib. Masya Allah, terima kasih banyak. Sini saya pelihara kebonya. Saya panggil murid saya, Bu. Murid saya itu namanya siapa? Namanya Udin. Din, sini Din. Nih kita punya gadis, ente urus. Anak tanggung jawab, anak serah sama ente. Ini kebo saya, Bu. Bib, namanya siapa Bib? Kasih nama Bib. Ya udah, biar kayak Nabi. Pelihara nih kasih nama semuanya. Iya. Sunnah Nabi ngasih nama peliharaan. Saya kasih nama kebo saya namanya Mumun. Namanya Mumun, gadis. Sebulan dipelihara, 2 bulan dipelihara, si Udin datang ngagetin, Bu. Habib minta maaf, izin mau ngomong Bib. Iya kenapa Din? Kok ente kayak tegang banget? Kita kena musibah Bib. Musibah apa? Si Mumun. Kenapa Mumun mati? Enggak Bib, Mumun hamil. Mumun. Kenapa saya kaget, Bu? Mumun ini masih gadis, Bu. Pengantin belum. Pasangan dia nggak punya. Udin kok bisa sama ente? Enggak Bib. Terus siapa yang tanggung jawab? Maaf Bib, saya salah. Setiap saya taruh di kebun Bib, saya ketiduran Bib. Ternyata si Mumun karena saya teledor Bib, dia hilap, dia main sama kebo lain Bib. Emang bener kata Nabi, perempuan nggak boleh keluar rumah tanpa mahram. Tapi kebo mahramnya siapa? Bingung kan nih? Nggak boleh keluar rumah tanpa segitu tinggalnya di lingkungan Habib. Kita teledor dikit sama perempuan kita, bahaya. Ini kebo, aneh mikir. Apalagi istri sama anak perempuan. Hamil Bu, sebulan 2 bulan. Nggak lama Udin datang lagi, Habib kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Si Mumun lahir dengan selamat tanpa disesar Bib. Alhamdulillah. Mumun lahiran. Ini Mumun lahir punya anak Bu. Anaknya perempuan lagi Bu. Saya kasih namanya Mimin. Jadi ibunya namanya Mumun, anaknya namanya Mimin. Singkat cerita Bu, Mumun sama Mimin bertumbuh Bu. Ini Mimin tadi lahir hari pertama. Karena kampung saya daerahnya namanya Cibeduk. Itu ketika azan subuh dikumandangkan Bu, sekencang-kencangnya, itu si Mimin dia loncat. Loncat kaget. Itu Mimin teriak, "Mami, Mami." Ini suara apa Mami? Ibu-ibu di belakang bingung, Habib masa kebo bisa ngomong? Ya suka-sukaannya, ada yang ceramah. Namanya juga hikayat. Si Mimin ngomong, "Mami, ini suara apa ini Mami?" "Oh, ini namanya suara azan." "Azan itu apa Mami?" "Azan itu panggilan sholat." "Sholat itu apa Mami?" "Sholat itu kewajiban, kebutuhan, kenikmatan, keselamatan, waktu-waktu bercinta, bermunajat, pendekatan seorang hamba dengan Tuhannya Allah." Maka si Mimin bilang, "Ayo Mami, kalau gitu kita sholat." "Nggak boleh. Kebo nggak boleh sholat. Udah kebo taunya dunia, makan aja, makan ente taunya. Makan nyusu aja udah. Nggak usah bawel ente.
Jadi nggak boleh sholat, nggak boleh. Udah nyusuk lagi ente, nyusuk lagi si Mimin. Asyik Mimin lagi nyusuk. Nggak lama lagi asik-asik nyusuk, dia lihat ada bapak-bapak jalan pakai peci sama kain. Ada ibu-ibu bawa mukena, ada anak kecil pakai kain diikat di pala, diikat di pinggang, lari-larian. Kaget si Mimin, mami, ada gempa bumi, dia bilang. Kenapa? Tuh banyak yang lari-larian. Oh, itu manusia. Kenapa mereka lari-larian? Mereka bergegas ke masjid. Apa itu masjid? Masjid itu rumahnya Allah, tempat yang dicintai Allah. Yang tidur di masjid selama dia niat iktikaf dihitung pahala, napasnya dihitung pahala, setiap detiknya bernilai kebaikan dari Allah, dan doa diijabah di dalam masjid. Si Mumun bilang lagi, atau Mimin apa? Mami, ayo kita ke masjid. Gak boleh. Kebok, gak ada yang pergi ke masjid, dia bilang. Jadi gak boleh ke masjid. Gak boleh, dia bilang. Gak boleh. Udah, ente di kandang aja nyusuk, dia bilang. Nyusuk lagi si Mimin. Gak lama lagi asik nyusuk, dia dengarkan suara yang berbeda. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanya lagi, ini suara apa? Oh, itu namanya suara qomat. Apa itu qomat? Qomat itu tanda telah didirikannya salat. Singkat cerita, dia dengerin tuh salat nikmat. Orang berjamaah, bertawajuh, bertatap muka, menyambung silaturahmi dalam kenikmatan, dalam kehidmatan. Apa kata si Miminnya? Mami, ayo kita ke masjid. Nggak boleh. Mami, ayo kita sholat. Nggak boleh. Mami, ayo kita berjamaah. Nggak boleh. Kenapa sebabnya? Sebab kamu kebok. Jadi nggak boleh ke masjid, nggak boleh beribadah, nggak boleh kamu sholat, kebok, nggak ada yang beribadah. Yang beribadah siapa? Hamba Allah, yang tahu syukur, yang tahu membalas budi kepada Allah, yang berterima kasih kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang diberikan akal oleh Allah. Ngambak si Mimin. Singkat cerita, si Mimin ngambak. Ketika dia ngambak, Bu, di waktu yang bersamaan orang di masjid berjamaah, Mimin ngelihat ke kiri, ada ibu-ibu. Di waktu orang ke masjid, dia masih ngerumpi depan warung. Dia ngelirik ke kanan, dia lihat ada perempuan sama laki lagi maksiat, lagi mojok di bawah pohon toge. Dia ngelihat ke depan lagi, dia lihat ada anak-anak kecil lagi asyik santai, lagi main sama teman sebayanya. Maka si Mimin bilang, jadi yang wajib sholat cuma manusia. Iya. Kebok nggak boleh. Iya. Terus itu siapa? Dia bilang. Di waktu orang pada ke masjid, orang beribadah berjamaah, kok dia masih sibuk sama kartunya, sama gaplenya, sama televisinya, sama sinetronnya, sama caturnya, sama nongkrongnya, sama dunianya. Itu siapa, Mami? Maminya nggak bisa jawab, bingung. Maminya bilang, oh itu saudara ente. Itu namanya kebok kepala hitam. Hikmahnya apa? Orang yang nggak sholat nggak ada bedanya sama yang nggak sholat, nggak ada bedanya sama yang nggak jawab. Berarti coba yang kompak jawab. Yang nggak sholat berarti yang nggak sholat berarti yang nggak sholat berarti jawab bareng-bareng. Kalau ada lurah nggak sholat, nggak ke masjid, berarti lurahnya lurah. Ada RT nggak ke masjid, nggak berjamaah, berarti RT-nya RT. Ada hansip nggak ke masjid, nggak berjamaah, berarti RT-nya RT. Ada ustadz 5 waktu nggak ke masjid, nggak berjamaah, berarti ustadznya ustadz. Ada habib nggak ke masjid, nggak berjamaah, berarti habibnya habib. Kurang ajar ente. Giliran habib paling kenceng itu jawabnya ya. Masjid-masjid apa sih namanya, diundang lagi kagak mau nih kemarin. Orangnya pada sentimen. Giliran habib lo kenceng, kebok. Na'udzubillah. Ini saya sebut semua biar adil, Bu, biar gak ada yang kesinggung kok, Bu. Semuanya saya sebutin. Jadi ibu nanti pulang ke rumah lihat suaminya sholat apa kagak. Kalau suaminya nggak sholat berarti malamnya diciumin. Kok mau? Ya, ini yang anak-anak punya orang tua di rumah, lihat orang tuanya sholat ke masjid nggak? Orang tuanya sholat nggak? Kalau nggak sholat berarti orang tuanya. Kalau orang tuanya kebo, itu anak kebo berarti. Bismillah.
Ya Rabb, kita minta kepada Allah mudah-mudahan di masjid tambah makmur, di masjid tambah berkah, di masjid tambah maslahat, diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemakmuran oleh Allah, disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan qiyamul lail, dengan Quran, dengan tadarrus, dengan ijtima, dengan majalis birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita semua yang datang di majlis ini ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa-dosa kami, Engkau memaafkan segala kesalahan kami, Engkau menerima taubat kami ya Allah. Sebagaimana Engkau memanjakan kami di majlis ini ya Allah, maka jangan telantarkan kami sepulang dari masjid ini ya Allah. Bimbing kami di sisa umur kami, bimbing kami di sisa nafas kami, bimbing kami di sisa waktu kami. Kami minta kepada Engkau ya Allah, palingkan kami dari keburukan, palingkan kami dari kebatilan, palingkan kami daripada kemaksiatan ya Allah. Yang bermaksiat di antara kami sadarkan kami ya Allah, yang lupa di antara kami ingatkan kami ya Allah. Ya Allah, yang jauh di antara kami dekatkan ya Allah. Jauhkan kami daripada penyakit hati, daripada hasad, iqid wal bughdan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di akhir doa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, maafkan kesalahan kedua orang tua kami yang telah wafat. Di antara mereka lapangkan kubur mereka ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka ya Allah, dan jadikan kubur mereka taman daripada taman syurga Engkau ya Allah. Ya Allah, di malam nisfu Sya'ban jangan lagi-lagi Engkau kirimkan dosa kami kepada kedua orang tua kami, jangan Engkau timpahkan kemungkaran kami kepada kedua orang tua kami, jangan Engkau permalukan mereka ya Allah, jangan Engkau azab mereka ya Allah, jangan Engkau hisab mereka ya Allah karena kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami belum sempat membalas jasa mereka ya Allah. Seandainya Engkau pertemukan kami sekali kepada kedua orang tua kami yang telah wafat ya Allah, maka kami akan mencium tangannya, kami akan bersimpu di kakinya ya Allah, meminta pengampunannya, mengadukan permasalahan kami, kesedihan kami, kesusahan kami ya Allah. Namun Engkau telah mengambil keduanya ya Allah. Ya Allah, hanya doa yang dapat kami panjatkan di malam yang penuh keberkahan ini ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, jauhkan daripada hisab kubur, jauhkan daripada azab kubur, jadikan kubur mereka taman-taman syurga Engkau ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah. Jangan Engkau ambil nyawa kedua orang tua kami sebelum mereka tersenyum memandang kami, jangan Engkau ambil kedua orang tua kami sebelum mereka bangga terhadap kami, jangan Engkau ambil kedua orang tua kami sebelum kami mampu menjalas daripada setitik kebaikan mereka kepada kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ighfir zunubana ya Allah, ustur buyubana ya Allah, wa yakshif kurubana, wa yujammil akhlaqana zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' zanban ila ghafarta, wa la hamman ila farajta, wa la daynan ila qadaita, wa la maridan illa syafaita ya qadiyal hajat, wa ya sami'ud du'a, wa ya ghafir dhunubi wal khati'a ya arhamar rahimin. Jadikan Rajab, Sya'ban, Ramadan tahun ini lebih indah dari tahun kemarin ya Allah, lebih manis dari tahun kemarin ya Allah, lebih lezat daripada tahun kemarin ya Allah. Palingkan keduniaan kami ya Allah, sibukkan kami dengan akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.